Bukan Pembohong, bagian 5. Pagi yang cerah, hari libur, deadline desainku tinggal seminggu. Pah, apakah cerita-cerita kakek itu benar? Zaz sudah berdiri di belakang kursi, memperhatikanku yang sibuk dengan program grafis di layar laptop. Tanpa menoleh, aku tersenyum. Selamat pagi, Zaz. Kau masuk ruang kerja papa tanpa mengetuk pintu, sayang. Sulungku menyibak rambut ikal panjang yang mengenai matanya, menyengir. Ups, lupa, Pa. Habis, Zaz tidak sabar ingin bertanya. Kau hendak bertanya apa? Asal jangan banyak-banyak. Aku menunjuk jam di dinding. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaan. Apakah cerita-cerita kakek itu benar, Pak? Zaz mengulang pertanyaannya. Matanya bekerjap-kerjap ingin tahu. Gerakan tanganku yang menggerakkan mouse terhenti. Apa yang pernah kukatakan pada istriku? Anak-anak ini tidak bisa disamakan dengan masa kanak-kanakku. Mereka tumbuh lebih cepat dan lebih kritis. Zaz masih 8. Dan ia sudah bisa melemparkan pertanyaan itu. Bandingkan denganku yang mulai sibuk dengan pertanyaan itu saat sekolah di Akademi Gajah. Apakah cerita tentang apel emas, layang-layang raksasa, atau si raja tidur itu sungguhan, Pak? Zaz tidak sabar, memegang lenganku. Mungkin seperti inilah yang dialami ibu dulu. Saat aku bertanya padanya, apakah cerita ayah benar atau dusta? Ibu waktu itu bilang, suatu saat kau akan tahu, Dam. Apakah sekarang dengan rasa tidak suka atas cerita-cerita itu, aku akan bilang, itu hanya bohong kakek kalian, Zaz. Itu akan membuat anak-anakku kehilangan rasa hormat, atau setidaknya semangat mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Kenapa kau bertanya itu sungguhan atau bukan, Zaz? Akhirnya kalimat itu yang keluar. Aku memilih bertanya balik. Karena Zaz tidak menemukannya di mana-mana, Pak. Sini, lihat, Pak. Sulungku yang sudah terbiasa dengan komputer beranjak meraih mouse laptop. Tanpa izinku, ia cekatan membuka akses internet. Zaz tidak menemukannya di internet, Pak. Coba Papa ketik lembah Bukhara atau suku penguasa angin. Tidak ada sama sekali, kan? Zaz juga tidak menemukannya di ensiklopedia online. Nama itu bahkan tidak dikenali. Zaz mengangkat bahu, menunjuk layar laptop yang menampilkan hasil nihil atas pencarian kata itu. Ruang kerjaku lengang, menyisakan denging laptop. Aku terdiam. Sulungku jauh lebih cerdas mencari tahu apakah cerita-cerita itu nyata atau tidak. Dia menggunakan seluruh jaringan informasi yang terhimpun dalam dunia maya, peradabannya sekarang. Aku dulu tidak seberuntung Zaz. Aku hanya berkutat di perpustakaan Akademi Gajah, hanya menemukan 2 buku tua yang harus kuklarifikasi pada ayah. Malam itu lewat telepon, Retro bersikeras bahwa aku harus menanyakan lembah Bukhara dan suku penguasa angin itu pada ayah. Bertanya apakah ayah pernah membaca 2 buku cerita itu. Bertanya di manakah lokasi persisnya, atau petunjuk kecil yang bisa membuktikan itu ada. Aku gemas bilang pada Retro. Pertanyaan seperti itu pasti membuat ayah tersinggung dan marah besar. Retro tidak kalah gemas. Bilang aku bisa mengkondisikan pertanyaan itu. Jangan sampai terlihat kalau aku meragukan cerita-ceritanya. Aku hendak memotong kalimat Retro. Bilang itu tidak mudah. Ayah selalu sensitif. Terlambat. Lampu kamar ibu menyala.
Aku bergegas meletakkan gagang telepon, berjinjit kembali ke kamar, membiarkan Retro di kotanya berseru-seru sebal. Hingga libur panjang hampir usai, aku menghabiskan waktu dengan menemani ibu, menceritakan banyak hal tentang Akademi Gajah, memperlihatkan lagi belasan buku sketsa baru, mengerjakan tugas-tugas rumah. Ibu terlihat semakin sehat, tapi aku tidak kunjung bisa mengeluarkan pertanyaan itu. Ayah sudah melupakan percakapan kami tentang si raja tidur. Ia kembali riang, bahkan sejak pagi pertama, menemaniku berkeliling kota, melihat latihan inaugurasi klub renang. Aku bertemu Jarjit di tribun penonton. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya lebih coklat. Bagaimana dengan pangeran Inggris itu? Aku bertanya, bergurau. Jarjit tertawa. Tidak semenarik berteman dengan kau, Dam. Sekali aku mengoloknya, ada belasan agen Secret Service datang ke sekolah. Jarjit bergurau. Aku juga bertemu kembali dengan Johan dan teman-teman lama. Kali ini hanya satu nama yang tertinggal, Taani. Entah di mana dia sekarang. Malam sebelum liburan berakhir, kami merayakan ulang tahun ibu di teras rumah. Lagi-lagi perayaan sederhana tanpa hadiah spesial. Ayah menyanyikan lagu-lagu lama. Ibu tertawa berbisik padaku. Bilang 20 tahun menikah, ayah tidak pernah ada kemajuan bermusik. Aku memberi ibu kartu ucapan sebagai kado. Ibu terharu dan berkata, "Ini kado terindah yang pernah ibu terima, sayang. Terima kasih." Aku menggaruk kepala. Itu kan hanya kartu bertuliskan, "Selamat ulang tahun, Ibu. Kau selalu wanita nomor 1 dalam hidupku." Saat ibu menghidangkan menu penutup makan malam, sepiring apel merah segar, entah bagaimana kalimat itu terlontarkan. Aku tiba-tiba sudah menyela tawar yang ayah dengan pertanyaan itu. Kalimat yang kusesali harus keluar pada malam perayaan ulang tahun ibu. Apakah apel emas itu sungguhan ya? Aku menimang-nimang salah satu apel dari piring. Ayah terbatuk menoleh. Kau bertanya apa, Dam? Apel emas lembah Bukhara ya? Apakah ayah pernah membaca buku tentang cerita itu? Maksudku, apakah cerita itu ada di buku-buku dongeng? Aku buru-buru memperbaiki, yang justru semakin merusaknya. Kau tidak menuduh ayah berbohong, kan? Ayah bertanya tajam. Bukan itu maksudku ya. Aku menelan ludah. Astaga. Setelah bertahun-tahun tidak ada satupun penduduk kota yang berani meragukan apa yang keluar dari mulut ayah. Malam ini anakku satu-satunya merugikan sendiri ucapanku. Ayah berdiri, berkata lantang, menatap tajam mengacungkan telunjuk. Ibu bergegas meraih tangan ayah yang marah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud Dam. Kau minta maaf, Dam. Ayo, kau bergegas minta maaf. Aku terbata melakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan. Terlambat. Perayaan ulang tahun ibu hancur berkeping-keping. Aku masuk ke kamar dengan wajah tertunduk. Hujan turun menjelang tengah malam, membungkus kota, membuat dingin dan senyap langit-langit kamarku. Dia bukan anak-anak lagi. Suara ibu terdengar sayup-sayup. Ayah entah berseru kalimat apa, terdengar marah. Bukankah dulu sudah pernah kuingatkan? Suatu saat boleh jadi kau tidak siap dengan rasa ingin tahu, Dam.
Suara rintik air mengenai bebatuan, jendela kaca, atap rumah, dan bunga bougainville. Aku tidak bergegas menelpon Retro malam itu. Aku bahkan memutuskan untuk menutup seluruh rasa ingin tahu dan penasaranku. Menatap wajah ayah yang marah, seruan tersinggungnya, itu terlalu mahal untuk harga sebuah penjelasan. Ada banyak pertanyaan. Ada banyak dugaan dalam hatiku. Tetapi aku memutuskan menjawabnya dengan cara yang sederhana. Cerita-cerita ayah adalah cara ia mendidikku agar tumbuh menjadi anak yang baik, memiliki pemahaman hidup yang berbeda. Cerita ayah adalah hadiah, hiburan, dan permainan terbaik yang bisa diberikan ayah. Karena hidup kami sederhana, apa adanya. Namun, kenapa ia harus berbohong bersahabat dengan sang kapten, pernah mengunyah apel emas, menunggang layang-layang raksasa, atau menjadi anak angkat si Raja Tidur? Seluruh kota mengenal ayah sebagai pegawai jujur dan sederhana. Tidak pernah ada kata dusta yang keluar dari mulut ayah. Kenapa ayah berbohong padaku? Anaknya satu-satunya. Separuh hatiku membantah. Itu sekadar cerita yang berlebihan, tidak lebih, tidak kurang. Separuh hatiku yang lain membela. Ayah, kau pembohong. Separuh hatiku yang lain tetap bersikuku. Ayahku bukan pembohong. Aku membantah. Kemudian, aku bergegas menarik selimut. Itulah yang akhirnya kukatakan pada Zaz, yang masih saja berdiri menunggu jawaban. Aku tidak menjawabnya dengan kalimat ibu dulu. Suatu saat kau akan tahu. Bukankah kau suka dengan cerita-cerita kakek, Zaz? Sulungku mengangguk. Seru sekali, bukan? Sulungku mengangguk lagi, tertawa. Nah, kalau begitu, tidak penting lagi itu sungguhan atau bukan, Zaz. Sepanjang itu menarik dan seru, anggap saja seperti film hebat yang kita tonton. Tidak penting itu kisah nyata atau hanya film. Kakek boleh jadi sedang bergurau. Kakek boleh jadi sedang menceritakan yang sebenarnya. Ketika kita belum tahu, tidak penting itu sungguhan atau bohong. Sulungku terdiam sesaat. Hendak membantah, tetapi akhirnya mengangguk-angguk, berlari meninggalkan ruang kerjaku. Ruang kerjaku hari ini. Aku marah besar. Padahal sepanjang hari amunisi kebahagiaanku menumpuk. Setelah perbaikan berkali-kali, memastikan tingkat akurasi dan detail yang menjadi ciri khasku sebagai arsitektur sempurna, desain gedung 40 tingkat itu akhirnya selesai. Seluruh file kukirimkan ke komite pembangunan. Itu salah satu karya terbaikku. Rumah sepi, anak-anak masih di sekolah. Istriku memeriksa laporan bulanan di toko bunga. Ayah pergi menemui teman-teman lama. Aku sedang duduk santai di beranda rumah. Saat salah satu petugas sekolah anak-anakku datang, mengantarkan sepucuk surat. Isi surat itu pendek saja. Orang tua Zaz dan Kon dipanggil kepala sekolah. Sudah 2 hari berturut-turut, 2 anak itu bolos sekolah. Hari pertama mereka pulang lebih cepat sebelum lonceng berbunyi. Hari kedua mereka bahkan sejak pagi tidak masuk. Aku membaca surat itu 3 kali. Tidak percaya dengan isinya. Astaga, sejak kapan kedua anakku bertingkah? Bukankah mereka mengerti aturan disiplin yang kutanamkan sejak kecil dan mengerti risiko hukuman atas sebuah pelanggaran kecil? Aku bergegas menelpon toko bunga milik istriku.
menyuruhnya pulang secepat yang ia bisa lakukan. Aku tidak sabar menunggu istriku, dan lebih tidak sabar lagi menunggu kedua anak nakal itu pulang. Kau tidak akan marah-marah, Dam. Kita akan membicarakannya baik-baik. Istriku mengingatkan saat bel sepeda kedua anakku berbunyi. Mereka masuk ke halaman rumah. Dam, kau tidak akan marah-marah. Istriku memegang lenganku. Aku mengangguk. Berjanjilah. Istriku melotot. Iya, aku berjanji. Aku menjawab sebal. Anak-anak saling sikut, berusaha masuk lebih dulu. Kalian dari mana? Tetapi kalimat pertama yang keluar dari mulutku langsung pertanyaan dengan intonasi tajam. Dari sekolah, Pak. Zaz menyeringai. Adiknya mengangguk-angguk, membuat wajah bundar berambut keriting itu terlihat amat menggemaskan. Aku bergegas menepisnya. Kedua anak lucu ini sekarang sudah jadi pembohong yang lihai. Baik, kalian duduk. Tidak, Kon, berganti seragamnya nanti. Papa bilang nanti, Kon. Suaraku mulai meninggi, menyuruh bungsuku yang hendak berlari ke kamarnya segera duduk. Zaz dan Kon menurut, saling tatap. Ada yang bisa menjelaskan kenapa surat ini dikirimkan ke Papa? Aku meletakkan surat panggilan itu di atas meja, menatap Zaz dan Kon bergantian. Sekarang wajah dua penjahat kecil itu terlihat berubah. Kon terlihat merapat pada kakaknya, entah berbisik apa. Zaz menelan ludah, bergumam tidak jelas. Usia mereka tidak sampai separuhnya dibandingkan ketika aku dulu menipu penjaga pintu gerbang asrama. Aku kenal sekali ekspresi ketahuan mereka. Kalian lapar, sayang? Istriku tiba-tiba menyela, tersenyum. Zaz dan Kon mengangguk ragu-ragu, masih gentar menatap wajahku. Aku menoleh tidak mengerti. Aku sedang marah besar. Kenapa istriku justru bertanya mereka lapar atau tidak? Kita makan dulu ya. Nanti setelah makan, kalian jelaskan baik-baik pada Papa. Istriku sudah mengambil alih urusan sebelum aku sempat protes. Zaz dan Kon patah-patah berdiri, melirik padaku. Istriku meraih tangan Kon, lalu tersenyum padaku. Papa mau ikut makan tidak? Ruang keluarga selepas makan siang. Kalian kemana? Aku bertanya, memastikan. Perpustakaan kota, Pak. Zaz tertunduk, mengulang jawaban kenapa 2 hari terakhir ia dan adiknya bolos sekolah, termasuk hari ini yang ketiga kalinya berturut-turut. Perpustakaan kota? Apa pentingnya kalian ke sana? Aku tidak mengerti. Mencari tahu, Pak. Zaz menjawab pelan. Iya, Pak, mencari tahu. Kon takut-takut menambahi. Mencari tahu apa? Cerita-cerita kakek. Apa hubungannya bolos, perpustakaan kota, dan cerita-cerita kakek? Aku mulai tidak sabar, atau lebih tepatnya, aku selalu sensitif setiap kali kata cerita kakek disebut-sebut. 5 menit kemudian, urusan itu terang benderang. Astaga, aku kehilangan komentar. Aku merebahkan punggung ke sofa, mengelus dahi. Apa yang dulu pernah aku bilang pada istriku? Cepat atau lambat, cerita-cerita ayah akan mengubah jadwal, memengaruhi perangai, dan sebagainya. Istriku bilang itu hanya penyesuaian kecil ketika Zaz dan Kon lebih banyak bersama kakeknya, mengorbankan waktu bermain dan waktu belajar mereka. 2 bulan terakhir, ayah tinggal bersama kami. Sebenarnya aku sudah jarang komplain. Sepertinya istriku benar.
Hanya itu akibat yang ditimbulkannya. Ternyata tidak. Zaz dan Kon masih terlalu kecil untuk menerima cerita kakek mereka secara proporsional. Percuma beberapa minggu lalu, Zaz datang menemuiku di ruang kerja. Bertanya apakah cerita-cerita kakek sungguhan atau bohong. Dan aku mengajaknya bicara. Juga percuma kesempatan lain saat aku menjelaskan ke mereka bahwa semua hanya cerita, bahwa kakek pandai bercerita untuk menghibur mereka. Jangan ditanggapi serius, tidak lebih, tidak kurang. Aku keliru. Ketika Zaz tidak bisa menemukan entry kata apel emas, lembabu kara, suku penguasa angin, atau si raja tidur di mesin pencari internet, ia mengajak adiknya ke perpustakaan kota. 2 gedung besar, masing-masing 8 lantai, ada puluhan ribu buku. Di tempat itulah Zaz berharap menemukan bukti bahwa cerita-cerita kakeknya sungguhan. Rasa penasaran itu tidak beda dengan yang aku alami dulu. Dan mereka lebih nekat. Bolos dari sekolah, berjam-jam berkutat memeriksa daftar buku, mencari di rak-rak, membaca bab-bab yang ada, berharap akan menemukan penjelasan. Kalian masuk kamar. Aku akhirnya bicara. Suaraku tegas mengancam. Dan tidak boleh ada yang keluar sampai aku memberitahu kalian. Mengerti? Zaz dan Kok mengangguk, tertunduk. Bergegas, aku menyergap. Zaz dan Kon lari menaiki anak tangga. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Istriku bertanya setelah Zaz dan Kon hilang dari balik anak tangga. Apa yang akan aku lakukan? Ayah harus menghentikan cerita-cerita itu. Aku mendengus. Dia harus mengatakan pada Zaz dan Kon bahwa itu semua hanya karangannya saja. Kau tidak bisa melakukannya, Dam. Itu akan menyakiti perasaan ayah. Istriku berseru tertahan. Aku bisa melakukannya. Itu bagian dari kehidupan ayah, Dam. Itu bagian bohong dalam kehidupannya. Kau lihat apa yang terjadi pada Zaz dan Kon. Mereka berani bolos 3 hari. Itu kekeliruan besar. Tidak ada lagi cerita-cerita bohong itu di bawah atap rumah ini. Atau ayah apa? Istriku memegang lenganku. Atau ayah tidak boleh lagi tinggal di sini. Hanya dengan cara itu, aku bisa memisahkan Zaz dan Kon dari cerita-cerita berlebihan dan dusta ayah. Istriku menatapku dengan wajah tidak percaya. Kau tidak akan mengusir ayah dari rumah, kan, Dam? Katakan kalau kau tidak akan melakukannya. Aku mengatupkan rahang. Sudah 20 tahun aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah. Bukan karena aku tidak bisa menghargainya lagi. Tidak bisa menghormati seorang ayah. Tetapi karena aku tahu persis, ayahku seorang pembohong. Bahkan, pada hari yang paling menyedihkan bagiku, hari yang paling menyesakan, ayah masih saja berbohong dengan cerita-cerita itu. Malam ini, boleh jadi aku meminta ayah pergi dari rumah. Malam ini gerimis ruang keluarga kami. Zaz dan Kon masih di dalam kamarnya. Hanya diizinkan keluar saat makan malam bersama. Ayah baru pulang 5 menit lalu, entah habis dari mana. Wajahnya ceria, seperti habis pelesir keliling kota. Rambut beruban ayah terkena 1-2 tetes hujan. Tubuh kurus tinggi itu duduk di sofa, berseberangan denganku. Zaz dan Kon 3 hari terakhir bolos sekolah. Aku memulai percakapan, menggeser surat panggilan. Astaga! Bagaimana mungkin? Ayah terkejut, meraih surat itu. Sedangkan istriku sibuk mencengkram lenganku, mengingatkanku agar bisa menahan diri.
Mereka bolos kemana? Ayah meletakkan surat. Perpustakaan kota. Aku menjawab datar. Apa yang mereka lakukan di sana? Ayah menepuk-nepuk jaket lusuhnya. Cerita-cerita ayah. Mereka mencari tahu apakah cerita-cerita ayah sungguhan atau bohong. Mereka memeriksa seluruh daftar buku, mengelilingi semua rak, membaca setiap bab. Mereka bolos 3 hari untuk memenuhi rasa ingin tahu apakah kakek tersayang mereka sedang berbohong atau sungguhan saat menceritakan petualangan hebat masa mudanya. Gerakan tangan ayah menepuk jaket lusuhnya terhenti. Ia sekarang menatap lamat-lamat padaku. Ayah tahu, sejak ibu meninggal, aku memiliki cara pandang yang berbeda atas cerita-cerita itu. Aku bukan anak kecil lagi. Zaz dan Kon bukan anak-anak ayah. Tanggung jawab membesarkannya ada padaku. Jadi malam ini aku memohon pada ayah, berhentilah bercerita pada mereka. Dan besok pagi, ayah akan bilang ke mereka bahwa cerita-cerita itu bohong. Gerimis di luar menderas. Cerita itu tidak bohong, Dam. Ayah berkata dengan suara bergetar. Ini rumahku ya. Aku menatap ayah. Tidak peduli istriku yang meremas lenganku sampai merah, memberikan kode untuk lebih terkendali. Kita mematuhi aturan main yang ada di bawah atap rumah ini. Karena 2 bulan terakhir ini ayah tinggal bersama kami, ayah juga harus mematuhinya. Atau kalau tidak, tentu saja ayah akan berhenti bercerita, Dam. Istriku sudah memotong. Ayah mau segelas coklat panas? Ayah pasti kedinginan setelah kehujanan dari luar. Tatapan ayah bergerak pada istriku. Tersenyum getir, mengangguk. 1 gelas coklat panas. Dan kau sayang, mau minum apa? Apa saja, aku menggerung sebal. Baiklah, kalau begitu 2 coklat panas. Istriku melangkah riang ke dapur. Ruang keluarga lengang sejenak. Suara rintik air hujan menerpa jendela kaca terdengar berirama menyenangkan. Istri kau, ayah mengusap rambut berubannya, mencoba tersenyum padaku. Dia mirip sekali dengan ibu kau, Dam. Hatinya baik. Andai saja ibu kau sempat mengenalnya, dia akan merasa bahagia sekali. Dan boleh jadi dia bisa bertahan hingga sekarang, melihat cucu-cucunya Zaz dan Kon. Aku meremas jari, gemas. Ruang kerjaku lengang. Maafkan Zaz yang sudah membuat papa marah. Zaz tertunduk. Maafkan Kon juga ya, Pak. Kon memainkan jari kakinya. Zaz takut-takut menjulurkan lipatan kertas padaku. Ini apa? Aku menyelidik. Surat untuk Papa. Zaz menjawab. Lantas perlahan meraih tangan adiknya. Balik kanan meninggalkan ruang kerjaku. Rambut ikal mereka hilang dari bingkai pintu. Dear Papa, 3 hari ini kami dihukum di sekolah, disuruh menulis, kami janji tidak akan bolos sekolah lagi. Sebanyak 10 lembar penuh kertas folio dengan huruf kecil-kecil setiap hari. Tangan Zaz seperti kebas, pegal, gemas, padahal baru di halaman 8. Kon bahkan menangis, meski jumlah halamannya separuh dari Zaz. Dia belum pandai menulis, dan ibu guru galak menyuruhnya mengulang jika tulisannya tidak rapi. Tetapi hukuman di sekolah tidak ada apa-apanya.
dibandingkan hukuman yang Papa berikan. Jangan cuekin kami lagi ya, Pak. Tidak mengapa Zaz dan Kon disuruh masuk kamar, dilarang main selama seminggu, disuruh mengerjakan tugas-tugas rumah, tapi jangan cuekin kami lagi. Kon semalam bahkan bertanya, apakah Papa membencinya? Apakah Kon harus pergi dari rumah? Zaz bingung menjawabnya. Lagi pula, kalau Kon harus pergi, belum tentu juga ada keluarga yang mau ditumpangi ya, Pak. Dia kan paling malas bangun pagi, makan paling banyak, dan paling berisik di rumah. Jadi karena Zaz tidak bisa menjawabnya dan Kon terus menangis, Zaz akhirnya memutuskan menulis surat saja ke Papa. Ini semua salah Zaz. Seharusnya Zaz mendengarkan kalimat Papa. Tidak penting cerita kakek itu bohong atau sungguhan. Papa benar. Anggap saja seperti menonton film yang seru. Sungguh maafkan Zaz. Tidak mengapa Papa marah pada Zaz. Tapi Papa tidak boleh marah pada Kon. Juga tidak boleh marah pada kakek. Tidak boleh marah pada Mama. Semuanya salah Zaz. Itu ide Zaz pergi ke perpustakaan kota. Kami tidak akan bolos lagi, Pak. Janji. Zaz dan Kon, penggemar Papa nomor 1. Aku meletakkan surat itu di atas meja. Menghela napas. Mereka anak-anak yang baik. Seharusnya aku tidak melibatkan mereka atas kebencianku pada cerita-cerita bohong ayah. Aku keliru. Aku pikir surat maaf dari Zaz dan Kon sudah menyelesaikan masalah. Ayah juga belakangan berkurang drastis menemani cucu-cucunya. Ayah lebih sering pergi pagi-pagi, baru pulang menjelang malam. Aku tidak tahu tujuannya. Mungkin menemui teman-teman lamanya, dan untuk kali ini aku sependapat. Ayah butuh bergaul lebih banyak dengan orang seusianya. Sebulan berlalu. Aku tidak mengungkit lagi pembicaraan malam-malam setelah surat panggilan dari sekolah Zaz dan Kon. Aku melupakan tuntutan agar ayah bilang ke anak-anakku bahwa cerita itu bohong. Tak Ani mengingatkan, itu tidak akan pernah dilakukan ayah. Itu sama saja mengambil seluruh harga diri ayah. Zaz dan Kon kembali ke rutinitas sekolah. Pada jadwal-jadwal yang sudah kami sepakati. Tak Ani sibuk dengan toko bunganya. Akan membuat cabang baru di kota lain. Sedangkan aku sibuk melakukan presentasi dan revisi ulang desain gedung 40 lantai. Aku menyisihkan 200 desain dari seluruh dunia. Komite pembangunan akan segera memulai proyek besar itu. Hujan gerimis, taksi merapat ke halaman rumah. Aku baru tiba dari bandara. Penerbangan 8 jam tanpa transit. Lelah. Aku meletakkan tabung gambar, ransel, peralatan, dan kantong oleh-oleh. Rumah terlihat sepi. Aroma masakan dari dapur tercium. Aku menyeringai riang. Itu pasti Tak Ani yang sedang menyiapkan sup jamur spesial. Ia selalu pandai menyambutku pulang dari perjalanan jauh. Aku melangkah masuk ke ruang kerja, hendak menyimpan tabung gambar dan peralatan. Dua monster kecil itu justru sedang asyik membuka laptop kerjaku. Sudah biasa, dan aku tidak pernah keberatan, kecuali mereka merusak berkas-berkas yang ada. Malam, Pak. Zaz menoleh, menyadari aku masuk. Wah, Papa sudah pulang. Selamat datang. Kon loncat dari kursi, memasang wajah terbaiknya. Aku tahu apa yang ia lakukan. Gadis kecilku ini selalu pandai menjadi alat pengalih perhatian kakaknya.
Aku tertawa mencubit pipi tembamnya. Kalian sedang apa? Tidak apa-apa, Pak. Hanya main internet. Zaz seperti menyembunyikan sesuatu. Oleh-oleh buat kon mana, Pak? Adiknya menghambat langkahku, sibuk menggelayut. Ada di depan, kau pasti suka. Aku mengacak rambut ikal bungsuku, lalu mendekati Zaz yang masih menggerakkan mouse, berusaha menutup layar internet. Kau mencari tahu entry kata apa, Zaz? Aku menyelidik. Bukan apa-apa, Pak. Zaz terlihat panik. Gerakan tangannya masih kalah cepat. Aku sudah melihatnya. Seperti ada semut merah yang menggigit lenganku. Aku langsung menghentikan gerakan tangan Zaz. Akademi Gajah. Aku menyebut entry nama di kolom mesin pencari dunia maya. Di bawahnya tertulis, tidak ditemukan laman yang cocok dengan kata di atas. Aku mengatupkan rahang. Dari mana kau tahu kata Akademi Gajah? Zaz langsung tertunduk. Begitu juga Kon. Astaga, bukankah aku sudah bilang ke Ayah untuk menghentikan cerita-cerita itu? Tidak ada lagi yang boleh melanggar peraturan di rumahku. Kapan Ayah mulai sibuk bercerita lagi? Apakah saat aku melakukan perjalanan 3 hari terakhir untuk melakukan presentasi desain gedung 40 tingkat? Saat aku tidak ada di rumah untuk mengawasi? Dari mana kau tahu? Zaz mengangkat kepala ragu-ragu menyebut nama. Dari kakek. Aku menyerga tidak sabar. Zaz mengangguk. Kakek cerita apa lagi? Aku menatap Zaz tajam. Papa tidak akan marah pada kakek kan? Zaz menelan ludah. Kakek cerita apa lagi? Aku mendesak. Cerita tentang nenek. Kata kakek, nenek dulu bintang televisi. Nenek? Aku menepuk dahi. Kakek cerita tentang nenek. Papa janji tidak akan marah pada kakek kan? Zaz memegang lenganku. Kalian berdua masuk kamar. Baru boleh keluar kalau sudah dipanggil mama kalian makan malam. Mengerti? Aku menunjuk pintu ruang kerja. Papa janji kan? Pergi ke kamar sekarang, Zaz. Kau juga, Kon. Tidak mendengar perintah Papa. Aku berkata kejam. Kon takut-takut menyusul kakaknya.